Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedang Kurnia. Nah, kali ini saya akan bahas soal uji kompetensi paket 4 ya. Yang mana soal ini kita sebagai troubleshooting, judulnya itu adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN ya. Nah, ini soal untuk tahun sekarang 2020-2021. Nah, di sini yang perlu saya tekankan adalah yang pertama, daftar peralatan yang memang sudah disiapkan oleh masing-masing sekolah ya, mulai dari alat, komponen dan lain sebagainya, dari nama-namanya sampai spesifikasi minimal yang harus disiapkan oleh pihak sekolah. Namun saya pribadi menggunakan topologi ini ya, menggunakan komputer virtual dengan VirtualBox ya. Nah, di sini saya simulasikan seperti ini. Nah, pada topologi yang ada di sini saya ambil dari tadi soal ya. Nah, di sini ini adalah router nanti yang saya pasang sebagai router OS Mikrotiknya. Kemudian sini di switch, kemudian dari switch ini ke komputer internal di sini. Komputer internal sama ya sebenarnya dari sini. Ini anggap ini routernya ini di sini. Kemudian switchnya juga di sini ya, masuk ke klien ya. Kemudian untuk yang wireless ya, wireless ini ya saya langsung pasangkan ke switch ya, sama aja dari router ke switch juga, atau dari switch ke router ya sama aja. Cuma nanti pada dasarnya saya pasang dari sini adalah ke switch ke, cuma yang membedakan nanti portnya ya. Ini header 2, ini header 3 nanti ya, masing-masing untuk ini klien kabel dan ini untuk klien wireless ya. Nah, di sini untuk yang wireless, di sini soal mengacu yang ada di soal itu adalah sebagai smartphone, saya tanamkan juga di sini ya, saya samakan. Jadi nanti intinya kita menggunakan access point wireless router ya. Ini saya gunakan ini ya sebagai access point router TP-Link ya. Nah, untuk langsung saja ya ke VirtualBox-nya ya. Nah, di sini saya buat Windows 7 nya sebagai klien, dan kemudian Mikrotiknya ini router OS ya, saya sudah upgrade. Nah, yang perlu diketahui adalah topologinya. Nah, topologi yang pertama di sini adalah untuk adapter pertama ya, saya bridge ke WiFi ya, WiFi saya. Dalam hal ini saya tethering yang menggunakan smartphone. Nah, saya pilih allow all, kemudian saya pilih di sini biar paham nanti topologinya ya. Kemudian di sini, nah di sini adalah Intel, nama WiFi perangkat saya adalah Intel Centrino Ultimate. Nah, saya samakan di VirtualBox ya, Intel Centrino Ultimate. Oke ya, sama. Nah, kemudian yang kedua itu ada untuk adapter yang kedua, saya pasang sebagai internal ya, karena nanti ini berhubungan dengan klien kabel ya, klien kabel untuk Windows 7 di sini. Klien kabel untuk Windows 7. Kemudian di sini saya pilih sama allow all. Nah, untuk adapter yang ketiga di sini, untuk adapter yang ketiga itu nanti saya langsung sambungkan dia ke bridge ya, ke bridge, dimana bridge-nya nanti itu adalah LAN fisik di laptop saya. Nah, karena tadi kita topologinya menggunakan laptop ya, yang ini ya, saya langsung dari fisik port laptopnya, tinggal ingat di port yang hijau ya, yang kuning. Kalau yang biru itu port PoE, kalau yang hijau untuk access point saja. Oke, kita sambungkan ya, kita hidupkan nanti biar nanti kita setting. Kemudian saya sambungkan ke bridge tadi ya. Ini bridge saya adalah untuk ini Intel 82579LM. Jadi kita kembali ke VirtualBox, saya pilih Intel, ini dia ya, saya pilih allow all. Oke, langsung ke Mikrotik, kita lanjutkan, kita hidupkan dulu Mikrotiknya, start. Kemudian kita buku juga lewat pinbox dan kita kembali ke soal yang tadi ya. Nah, di soal ini
judul tugas kita adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Nah, kita sebagai network system administrator itu yang pertama merancang bangun jaringan, kemudian mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai itu internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian kita langsung ke langkah-langkah berikutnya ya, dimana di sini adalah kita setting DNS dulu, NTP, dan web proxy ya, itu nanti kita setting. Sekarang kita ke port MikroTik ya, kita klik MAC address, login dengan admin, passwordnya kosongkan saja, kemudian klik connect. Oke. Nah, ini kebetulan masih baru ya, masih grace, belum ada kosong settingannya. Kita ke interface ya, interface ini header 1 kita setting sebagai to USB ya. Nah, kemudian header 2 nya kita setting klien kabel, dan ini adalah hotspot ya. Oke, biar rapi ya. Kemudian kita langsung ke IP DHCP client. Kita ke IP DHCP client. Kemudian kita pilih interface-nya yang arahkan ke ISP yang tadi sudah saya jelaskan, kita tethering lewat WiFi ya. Dan sampai statusnya bonding ini, sampai statusnya seperti ini. Nah, selangkah selanjutnya adalah kita ke sistem ya, ini NTP ya, kita cari sistem NTP client, SNTP client. Nah, di sini kita browsing dulu ya, kita browsing dulu, banyak banget ini ya, kita browsing dulu. NTP full ID. Oke. Kemudian kita pilih Indonesia ya. Full ID. Nah, ini kita pilih 0. Kita copy ya, klik kanan, copy. Kemudian nanti kita masukkan ke MikroTik kita. Yang di sini kita pilih enable, kemudian ini kita paste di sini yang tadi kita copy ya, kemudian juga sama kita paste lagi di sini yang sekundarinya. Nah, di sini awalannya 0, kita ganti awalannya itu jadi 1 ya. Nah, kemudian kita apply. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke sistem, kita ubah biar settingan waktu dan jamnya itu sama ya. Oke, kita buat itu adalah Asia Jakarta ya. Asia Jakarta. Oke, kita apply. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita ke soal. Kita ke soal lagi. Web proxy, kita ke web proxy nama peserta. Kita ketik IP, klik IP, kemudian web proxy. Nah, kita centang enable, sys administratornya kita pilih nama sesuai di sini ya. Saya contohkan aja nama saya, Dadang Kurnia. Dadang Kurnia @sekolah.id gitu ya. Kemudian selanjutnya dan apply, oke saja ya. Selanjutnya adalah jaringan internet. Nah, ini sudah ya, kita tadi sudah berikan gateway-nya. Biasanya untuk IP root-nya itu, IP root kalau kita pasang dia sebagai DHCP client, dia akan otomatis ya, IP root ini sudah otomatis ya, membaca
untuk jadi gateway. Kemudian kita setting DNS nya, IP DNS ya. Nah di sini kita gunakan DNS milik Google 8.8.8, kemudian yang sekunderinya adalah 8.8.4.4. kemudian kita centang allow remote request TS, kemudian klik OK. Selanjutnya, nah di sini kita mulai membagi topologi ya, kita membagi topologi. Nah perlu diperhatikan di sini konsep jaringan lokal tadi adalah kita ke VirtualBox yang klien Windows 7 ya nanti. Kemudian untuk yang soal, di sini wirelessnya itu adalah nanti ya LAN fisik ya, LAN fisik di laptop. Nah kita langsung ke konfigurasi jaringan lokal dulu ya. IP addressnya adalah 192.168.1.100 ya. Nah, kita copy dulu di sini. Oke. Kemudian beserta prefixnya IP address. Kemudian kita tambahkan, kita paste, kita pilih interface-nya adalah klien lokal ya, berarti kabel. Oke, kita apply ya. Kemudian sekalian ya yang wireless, karena masih di address list, kita pilih jaringan wireless. Di sini kita copy ya, kita copy, kemudian kita tambahkan, kita paste di sini. Kemudian kita pilih interface-nya adalah Ender3 hotspot ya, karena memang ini wireless ya. Kita klik OK. Oke ya. Setelah itu kita buat jaringan lokal di HCP pool sebanyak 99 klien. Kita buat di HCP. Nah, karena kita sudah buat ini, sebelum kita buat di HCP kita harus bikin NAT dulu menggunakan IP firewall ya, IP firewall. Kemudian pilih NAT, kemudian klik tanda plus, kemudian pilih generate, chainnya adalah SRC NAT, kemudian out interface-nya adalah header 1 ke ISP, kemudian actionnya adalah masquerade ya. Nah seperti ini. Oke, nah kita buat DHCP pool 99 klien. Sekarang kita ke IP DHCP server ya, untuk ke klien. Kemudian kita pilih DHCP setup, kemudian kita pilih header 2 klien kabel, kemudian klik next, kemudian next ya, gateway. Nah ini adalah address untuk yang diberikan ya, gave out yang diberikan keluar dari 102 sampai 99. Berarti kita ubah tinggal 126 dikurang 99 ya, kita jadikan berarti di sini adalah 100. Oke, kita klik next dan next. Oke, kemudian buat firewall, kita bikin firewall supaya agar IP 100.2 yang klien kabel ini sampai 150 itu nggak boleh kita blok ya ke router. Jadi kita ini nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya klien ini harus selain dari IP sampai 2 dari 50 itu nggak boleh ping ke router. Caranya adalah kita pilih IP firewall ya. Nah ini IP firewall, kemudian kita pilih tab filter rule, kemudian klik add, tambah di sini ya. Nah kemudian di sini general, karena ini adalah masuk ke router, berarti chainnya kita ubah jadi input. Nah kemudian source addressnya kita bisa tambahkan sesuai dengan ketentuan di sini. Buat firewall ya, buat firewall kita copy firewallnya, IP-nya maksud saya, kita copy ya, ke kanan, copy, kemudian tambahkan di sini, klik paste di sini. Oke, nah untuk protokolnya kita ubah ICMP.
Nah, kemudian untuk actionnya ya itu adalah drop. Nah, kita kasih komentar di sini, blokir ke router. Oke. Nah ya, kemudian yang kedua, tadi sampai 50 nggak boleh masuk ke router. Sekarang aturan firewall yang kedua itu adalah IP dari 50.1 sampai 100 itu nggak boleh ke klien ya. Ini kita klik kanan, kita copy ya, kemudian ini kita tambahkan lagi di filter rule, kemudian general, tab general kita pilih forward, source addressnya kita tambahkan lagi di sini, paste ya, 100. Kemudian karena ping client wireless itu IP-nya adalah 192.168.200.1 ya, ini prefix 24, maka kita masukkan saja di sini. Jadi 192.168.200.0 prefix 24. Ini supaya nggak jaringan yang masuk ke wireless ini nggak boleh ada komunikasi antara 151 sampai 100.100. Kemudian protokolnya kita buat juga ICMP, kemudian actionnya itu adalah drop ya. Nah, kemudian kita kasih komentar, blokir ke client wireless. Oke ya, nanti akan kita uji di sini. Selanjutnya pada jaringan lokal ya, masih jaringan lokal, buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Tercatat di logging dan tersimpan di disk ya. Berarti kita bikin lagi filter rule-nya ya. Filter, kemudian kita pilih general, kemudian pilih generalnya, chainnya adalah input karena masuk ke router ya. Kemudian actionnya itu adalah accept, kemudian kita centang lognya, kita kasih prefixnya itu adalah akses ke router itu ya, apply. Oke, nah kemudian kita ke menu logging ya, sistem logging. Oke ya, nah di sini di info kita klik saja di sini, kemudian prefixnya tadi sudah ya masuk, kita kesini masuk ya, kemudian ini kita ganti display. Oke, dan nanti di sini di lognya akan kelihatan hasilnya. Sebelumnya adalah memori sistem, sekarang disk ya, firewall system info ya. Masuk akses ke router tadi ya, masuk akses ke router input. Oke, selanjutnya jaringan lokal sudah selesai, kita ke jaringan wireless ya, kita ke jaringan wireless, kita ke jaringan wireless ya. Kemudian di sini adalah kita jaringan wireless, berarti kita harus buat hotspot. Kita klik hotspot ya, kemudian hotspot setup ya, pilih header 3 ya, kemudian klik next, kemudian next ya. Nah di sini karena adalah 99 klien jaringan wireless ya, kita samakan berarti 100 ya, 2 sampai dengan 100. Nah, kemudian kita klik next, ya, oke. Kemudian DNS name-nya itu di sini enggak ada, berarti kita buat aja tkj.net ya. Kemudian next, passwordnya admin, username admin ya. Oke ya. Kemudian kita next, oke ya. Nah selanjutnya ini sudah kita buat SSID nanti di router access point-nya wireless ya, di SFP sudah.
Nah, kita bikin radius. Nah, ini kita buat di user manager ya, user manager. Sebenarnya kalau router Mikrotik nggak support userman, itu bisa menggunakan Mikmon sebagai tambahan kalau mau mengembangkan. Nah, kita cek dulu paketnya di sini, sistem filenya sudah ada belum ya, userman-nya. Nah, di sini sudah ada userman 1. Saya update aja lah ya, ini karena versi 6432. Sebentar, saya update. Kebetulan saya kalau mau update itu tinggal kamu download ya, Mikrotik. Nah, di sini ya, agak lama ya kalau tethering HP ya. Nah, download ya, kamu download. Nah, di sini karena saya sudah mendownload paket router OS Mikrotik, saya itu adalah X86 ini ya, X86 ini X86. Nah, saya tinggal cari yang versi yang X86 ini. Nah, saya pilih main packetnya yang versi stable ya, yang versi stable, tinggal klik download nanti karena saya sudah download. Kemudian juga extra paketnya nanti untuk user manager. Nah, tinggal saya upload ya, saya upload di sini. Kebetulan saya sudah punya. Nah, di sini router OS, saya ke sistem package ya, biar jelas di sini ya nanti. Oke, router OS ini adalah versi 866481. Saya pindahkan ke sini. Nah, biar nanti di copy ya, tunggu proses pengkopian selesai. Nanti setelah kita upgrade dari versi 6.32.2 menjadi versi 48, kita sistem kita reboot saja ya biar cepat. Sistem reboot. Oke. Nah, maka akan merebot Mikrotiknya. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, kemudian tadi yang extra package manager yang sudah saya download ini ya, juga sama ya, yang di sini. Nah, extra package-nya download, di sini klik download ya. Karena saya tadi sudah mendownloadnya, maka tinggal kita cari yang user manager ya, yang sama. Nah, ini dia user manager. Nah, ini kita buka lagi Mikrotiknya. Kita taruh lagi di sini. Oke ya, udah berubah ya, versi 46.48.1. Nah, sekarang kita tambahkan juga ya user manajernya di sistem package biar nanti langsung kita restart dari sini. Oke, nah kalau di Linux nggak bisa main geser-geser begitu, harus upload manual seperti ini. Nah, kita reboot lagi supaya terinstall user manajernya ya, biar ada user manajernya. Oke, restart lagi. Kita tunggu beberapa saat ya sampai si Mikrotik ini siap ready ya. Oke, sudah ready. Tinggal kita reconnect ya kembali. Nah, seperti ini. Nah, kita kembali ke soal. Oke ya. Nah, kita cek di sini. Nah, hotspotnya sudah ada. Nah, ini ya, user manager ya, user manager. Itu nanti kita tes di klien. Nah, karena kita langsung ke ya CPU sudah, sekarang kita buat hotspot secara random di radius. Nah, terus waktunya sekarang ini saya kerjain malam jam 9.47 ya, hampir jam 10 kurang 13 menit. Kita tinggal nanti sesuaikan aja lah untuk testernya aja ya. Oke, kita langsung ke radius ya. Nah, kita tambahkan radiusnya, kemudian pilih centang hotspot. Nah, ini kita berikan akses localhost
127 ya, kemudian 0.0.1. Nah, passwordnya biar gampang diingat 12345 gitu ya. 12345 127 untuk address localhostnya, dan kita klik OK. Nah, kemudian untuk hotspotnya di sini adalah kita di server profile kita aktifkan radiusnya, itu adalah seperti ini ya, apply kemudian OK. Nah, karena sini udah masuk, berarti kita langsung ke klien Windows 7 untuk mengakses jaringan lokal ya. Oke, kita buka Windows 7-nya. Nah, di sini Windows 7. Nah, ini sudah terbuka Windows 7. Di sini sudah ada indikator LED LED icon Windows sudah terkoneksi ya komputernya. Kita untuk memastikan kita lihat sudah berhasil belum IP yang sudah disampaikan. Nah, ini sudah internet ya. Kita cek IP-nya. Nah, di sini sudah terbuka IP 192.168.100.100 yang diberikan di HCP oleh si router. Nah, gateway-nya sudah 100.1. Kita bisa melihat hasil koneksinya ya. Kita tes nanti hasil koneksinya. Kita gunakan di sini itu misalnya blog saya. Kita buka blog saya. Tunggu ya. Guru Dadang ya, Guru Dadang Blogspot. Oke, sudah muncul. Nah, kemudian kita buka lagi misalnya nanti ya, kita buka dulu blog saya, kemudian untuk tes koneksinya, dan untuk yang kedua ini kita buka YouTube ya. Oke ya, sudah kebuka. Nah, YouTube pun juga sama ya, sudah buka juga. Nah, untuk mengetes jaringan lokal di sini adalah rentang 102 sampai 50, nggak bisa ping ke router, maka kita harus membuat IP-nya ini adalah manual ya. IP-nya tetap manual. Nah, karena kita simulasinya di jaringan lokal seperti ini ya. Nah, kita buat di sini ya, kita setting. Nah, kita buat manual ya, kita buat rentang IP 192.168.100 karena 102 titik sampai 150, kita ber 30 aja ya. Kemudian kita masukin gateway-nya 192.168.100.1, kemudian DNS-nya pakai Google saja ya, 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4. Oke. Nah, di sini kita tes ya, internetnya juga tetap berjalan. Kita contohin misalnya saya masuk ke blog ya, saya masuk ke blog. Nah, langsung kebuka ya, jadi internet tetap bisa berinternetan. Ini pun sama ya. Nah, di sini kita mau ngetes ping ke router ya, ping ke router. Saya tes ping ke router. Kita gunakan command prompt cmd, kemudian enter, kemudian kita ping ya, 192.168.100.1. Nah, di sini hasilnya request timeout ya, karena memang kita nggak boleh kita blok ya, kita blokir, kita batasin. Nah, kita kembalikan. Ini berarti kita sudah berhasil. Sekarang kita kembalikan IP-nya di sini, yaitu DHCP ya, DHCP. Errornya berarti berfungsi dengan baik. Nah, kita kembalikan DHCP, ini juga sama ya. Oke. Nah, sekarang kita ping kembali. Oke, tersambung ya. Nah, sampai di sini berhasil untuk klien Windows 7. Selanjutnya kita setting access point ya. Nah, kita lihat dulu peralatannya ini. Nah, di sini secara default ya, access point ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini tp-link www.tp-link.yp.net ya. Password admin, username admin.
Oke, kita akses TP-Link, kita buka browser, kita ketikkan di sini misalnya TP-Link WiFi ya, wifi.net. Kita tunggu. TP-Link, nah ini dia TP-Link wifi.net. Nah, username-nya admin ya, ini admin. Oke, kita login. Nah, di sini kita quick setup ya biar cepat. Oke, quick setup, next. Nah, kita jadikan dia operasinya itu adalah mode access point, kemudian kita klik next. Nah, SSID-nya inilah yang nanti kita buat dengan ketentuan sesuai soal. SSID-nya adalah @proxy UKK ya. @proxy UKK-nya saya copy, saya ganti di sini nama saya ya. Adang aja ya. Kita copy paste di sini. Oke, passwordnya. Password wifi nya itu adalah 9, misalnya 9-nya 5 kali ya, 1 2 3 4 5. Selang 1 2 3 4 5. Oke, kemudian atau kita di sini tidak ada pakai recommend ya, kita disable aja ya, karena nanti biar si password dari disalurkan langsung ke Mikrotik, jadi login lewat Mikrotik nanti. Kemudian kita klik next, kemudian kita smartnya di HCP saja ya, kita mulai smart IP di HCP, kita buat statik misalnya di sini. Nah, kita pasang IP addressnya itu adalah tadi 192, kita lihat IP-nya di sini 200 ya, 192 168 200.1 2 ya, 3 lah biar aman ya. Kemudian klik next, kemudian kita finish. Nah, di sini kita bisa lihat nanti hasilnya di sini ya, sampai nanti muncul nama Adang @proxy. Oke, kita reconnect. Sudah masuk ini. Nah, ini sudah muncul ya, kita langsung masuk ya. Tadi passwordnya admin, kemudian admin, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke halaman hotspot ya. Nah, di sini sudah muncul TP-Link ya 7. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karena kita sudah masuk internet hotspot yang tadi kita setting konfigurasi, kita bisa lihat dan ini statusnya sudah berubah ya. Nah, karena saya menggunakan kabel iya tadi kabel yang langsung dari LAN fisik ini. Nah, kita coba perhatikan di sini IP-nya sudah berubah dia. Jadi untuk kabel LAN fisik, nah ini ya TP-Link A7A4 ya, berapa dia dapat IP-nya. Nah, ini dia dapat 102 untuk LAN lokal ya. LAN lokal ini, nah IP gateway-nya adalah 200.1. Nah, kita sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita sekarang akses userman ya, userman.
Coba kita masukkan 192 IP gateway dari LAN kabel ya. 100.1 userman. Nah, seperti ini. Ini kita masuk admin. Oke ya, sudah terbuka. Nah, langkah pertama adalah tadi karena kita setting di MikroTik itu radiusnya itu adalah ini ya, hotspot 127, kemudian passwordnya 12345. Nah, itu kita bisa setting di sini. Langkah pertama yang harus kita setting adalah konfigurasi router ya. Klik router, tambahkan new ya, kemudian pilih misalnya my router gitu ya. Nah, IP-nya samakan dengan yang tadi di MikroTik di sini 127.00.1 ya. Kemudian kita masuk di sini, masukkan 127.00.1. Adapun passwordnya itu 12345 ya, kita samakan ya di MikroTik 12345 ini ya. Kemudian kita tambahkan. Oke, setelah kita tambahkan router, kita tambahkan juga profile. Nah, di profile ini kita tambahkan, klik my profile, kemudian create, kemudian my profile. Kita tambahkan di sini limitasinya ya, limitasi. Di sini nanti ada harga segala macam, kita tinggalkan, kita langsung ke soal ya, fokus ke soal yang diminta soal saja. Add new limitation. Nah, di sini hari Minggu kita nonaktifkan karena sekolah kita itu sampai dengan hari Jumat ya, Sabtunya juga kita nonaktifkan. Nah, kita kembali ke soal di sini pukul 7 sampai pukul 16 ya, pukul 7 sampai 16. Nah, kita tinggal ganti ini angka 7, kemudian ini kita ganti 16, kemudian ini 00 ya. Kemudian kita tambahkan add. Nah, seperti ini. Nah, di limitasi ini ya kita tambahkan setelah kita buat profil di my profile ini ya, mana my profile ini nanti untuk UKK, kita langsung ke user. Nah, ditambah user, klik batch. Nah, kalau one nanti kita buat tes ujiannya ya. Ini batch. Nah, kita buat bakunya aja dulu ya, sejumlah 20 ya. Tadi di soal itu 20 akun hotspot secara random. Nah, di sini prefixnya misalnya UKK ya, strip gitu ya. Nah, panjangnya misalnya 4 ya. Kemudian passwordnya mau disamain sama login enggak? Kalau disamain dicentang, kalau enggak ya jangan. Nah, passwordnya itu saya kasih 5 ya. Nah, kemudian karena assign profilnya itu sudah tadi dilimitasi di my profile ya, kita tinggal tambahkan saja, maka akan otomatis tinggal dipilih ya di sini. Nah, di sini udah ketahuan UKK, passwordnya DSJFC ya, diacak secara random. Oke, sampai di sini kita membuat user manager ya di soal. Untuk ini sudah selesai ya, tinggal kita buat firewall, dimana firewall ini nanti kita akan memblokir HTTPS linux.orang. Nah, ini menggunakan HTTPS, berarti layer 7. Kita copy dulu ya, kita buka ntar situsnya. Oke, sampai sini kita selesai. Nanti kita tinggal tes. Nah, untuk buat tes-tesannya nanti kita buat limitasi, kita buat profil baru ya. Profile kita tambahkan di sini ya, tambah profile test ya, profil test. Oke. Dia nggak mau profil test. Oke. Nah, add new limitation ya. Nanti kita sesuaikan aja ini ya profil tesnya. Nah, kita abaikan saja nanti karena belum kita tes ya. Kita masih fokus di pengerjaan routernya dulu.
Oke, ini sudah. Nah, kita langsung ke klien Windows ya kan, ke Windows. Nah ini juga sudah sama koneksi juga. Nah sekarang kita juga bisa buka sebenarnya username itu di klien kabel ya, kan memang satu lokal host ya, misalnya 192. Nah, seperti ini. Nah sama juga bisa dibuka. Admin, kita klik oke ya. Nah, yang tadi kita buat sudah masuk di sini. Kita tinggal nanti mau tes lewat profil mana saja. Oke, lanjut kita ke setting yang tadi ya. Kita langsung setting, kita kembali ke soal ya, kita kembali ke soal, kita blokir. Sekarang kita di hotspot ini ya, nanti itu adalah kita nggak boleh akses linux.orang. Nah ini masih dibuka. Nah ini masih jaringan hotspot ya, jaringan hotspot, tapi saya masih menggunakan tethering di sini. Perhatikan. Nah ini bedanya, ini tetheringan hotspotnya dari LAN fisik saya di laptop. Nah ini adalah sumber tethering internet ISP-nya. Oke, ini masih bisa dibuka. Kita langsung masuk ke MikroTik ya. Kita ke firewall, IP firewall. Kemudian kita ke filter rule ya. Kemudian kita tambahkan di sini ke tab general forward ya, protokolnya TCP, destination portnya itu adalah karena layer 7443. Kemudian ke adband-nya itu TLL host ya. Nah, kalau yang tidak ada TLL hostnya harus di-upgrade dulu versi MikroTik-nya ya. Nah saya udah upgrade tadi 4648.1. Nah, bintang ya. Nah saya ambil dari sini ya, saya ambil linux.orang. Ke MikroTik, bintang linux.orang. Oke ya. Kemudian saya ke action, kemudian pilih drop. Nah, kemudian saya kasih komentar, blokir web ini linux.orang. Oke ya. Kemudian kita ini sudah ya, ini sudah kita buka. Kita langsung file ya, blocking file. Nah ini beda blocking web ya. Kita masih ke filter rule ya, tambah, pilih general. Oh karena ini adalah layer 7 ya, karena ini adalah layer 7, kita harus setting layer 7 buat filenya dulu ya. Kita setting buat layer 7 nya dulu. Kita cancel aja ya, cancel dulu. Nah kita pilih ke firewall ya, di sini. Nah, layer 7, kemudian tambahkan. Kemudian misalnya tadi adalah mp3 ya, mp3. Kemudian di reject xp nya itu adalah backslash titik ya, kurung buka mp3 gitu ya. Nah seperti ini. Kemudian oke, tambahkan lagi tadi mkp ya, mau kecil semua aja ya. Kita tadi mp3 gitu ya. Kemudian oke. Nah, kita tambahkan lagi ya, mkp untuk namanya ya. Kemudian kita tambahkan backslash titik kurung buka mkp. Nah seperti ini. Oke. Nah ini kalau untuk blocking file. Kita kembali lagi ke filter rule, tambahkan rule-nya ya, forward, kemudian protokolnya TCP ya, kemudian adband-nya
ya. Layer 7-nya itu karena kita MP3, kemudian actionnya adalah drop. Oke, kita komen, blokir file download MP3 ya. Oke, nah yang kedua kita tambahkan lagi di rule ya, kita pilih forward, protokolnya TCP. Oh, tadi portnya port 80 ya, nanti kita tambahkan ya. Kemudian advance layer 7 MKP, kemudian action drop ya, kemudian kita kasih komen, blokir download file MKP. Oke, nah ini sudah selesai. Nah, tadi kita setting ini yang MP3 itu tadi kurang TCP ya, destination portnya 80 dia. Oke ya, nah sama ya, 443 850. Oke, nah itu bedanya dengan layer 7. Nah sekarang kita tes ke radius hotspot ya, usernya. Kita masuk ke user yang tadi ya, kita bikin user buat tes ya, tes 1 aja. One ya, pilih one, add, pilih one, kemudian pilih tes 1 aja, kemudian ketik passwordnya tes 1 ya. Kemudian kita tambahkan di my profile ya, klik OK. Oke ya, kita lihat di sini di nomor 2 ya. Nah ini tes 1. Nah sekarang kita lihat, saya bukannya langsung lewat HP ya. Oke, sekarang kita mulai akses WiFi ya. Nah di sini sudah muncul ya, kita masukkan password yang tadi, tes 1 ya, tes 1 sama passwordnya tes 1. Kita connect. Nah sudah berhasil ya. Oke, terhubung. Nah sekarang kita masuk ke linux.orang. Nah di sini kita masuk linux.orang. Nah ya, sudah bisa ya. Nah bisa dibuka, kemudian kita misalnya download ya, download MP3. Ya, kita buka yang tadi minus orang. Nah nggak bisa ya. Nah sementara kalau kita buka misalnya guru dadang, langsung muncul ya. Nah seperti ini, langsung muncul guru dadang seperti ini. Download dulu, download MP3 musik saya. Nah ini ya, dialihkan punya kita. Untuk
mainnya nggak bisa. Oke ya, kembali ini motornya aja nggak bisa tadi kita. Oke, jadi berhasil ya.